Di sebuah puncak gunung yang diselimuti kabut tipis, duduk seorang kakek berjubah abu-abu. Wajahnya tenang, matanya tertutup, namun seolah seluruh dunia terbentang jelas di hadapannya. Dialah sosok yang ditakuti banyak pendekar, kakek segala tahu, seorang manusia yang konon mampu melihat masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Di dalam genggamannya, terdapat sebuah kitab kuno, Kitab Cakra Semesta, kitab terlarang yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mampu menanggung beban pengetahuan tanpa kehilangan akal. Dari kitab inilah ia mengetahui satu hal yang mengganggu pikirannya, akan datang seorang pendekar yang tak bisa ia kendalikan, seorang bernama Wiro Sableng. Di sisi lain dunia persilatan, Wiro Sableng masih seperti biasa, santai, ceroboh, dan tampak tidak serius menjalani hidupnya. Ia duduk di bawah pohon sambil memanggang singkong, bercanda sendiri, dan sesekali tertawa tanpa sebab. Namun ketenangan itu terusik ketika gurunya, Sinto Gendeng, mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang mengincarnya. Bukan sembarang musuh, melainkan seseorang yang mengetahui seluruh gerakan, kebiasaan, bahkan pikiran Wiro. Awalnya Wiro menganggap remeh. Baginya, tidak ada yang lebih kuat dari keberanian dan pukulan 212 miliknya. Namun semuanya berubah saat ia diserang di tengah hutan. Serangan itu tidak terlihat, tidak berasal dari satu arah, dan terasa seperti sudah dirancang jauh sebelum ia melangkah ke tempat itu. Tanah runtuh tepat saat ia menginjaknya, jarum beracun jatuh tepat ketika ia melompat, dan ledakan menghantam tepat saat ia mencoba melawan. Semua gerakannya seperti sudah diketahui sebelumnya. Wiro selamat, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar terdesak. Ia kembali kepada Sinto Gendeng dan akhirnya mengetahui kebenaran, musuhnya adalah kakek segala tahu, pemilik kitab Cakra Semesta. Orang yang tidak bertarung dengan kekuatan, melainkan dengan pengetahuan. Wiro mulai memburu musuhnya, namun setiap langkahnya selalu terlambat. Setiap tempat yang ia datangi, sang kakek sudah pergi lebih dulu. Seolah-olah ia selalu mengetahui kemana Wiro akan pergi. Bahkan di sebuah desa, seorang warga mengatakan bahwa kakek segala tahu sudah meramalkan kedatangan Wiro, dan juga kematiannya. Pertemuan mereka akhirnya terjadi di puncak Gunung Lawu. Tanpa banyak kata, Wiro langsung menyerang. Namun semua serangannya dihentikan dengan mudah. Setiap pukulan, setiap tendangan, bahkan gerakan kecil sekalipun, semuanya sudah diprediksi. Wiro seperti melawan bayangan dirinya sendiri yang lebih cepat. Ia kalah telak, tubuhnya terlempar ke jurang, hancur, dan nyaris mati. Di dasar jurang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wiro merasa putus asa. Ia sadar bahwa selama ini ia selalu mengandalkan kekuatan, tetapi kini ia menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan semata. Sinto Gendeng datang dan memberikan satu pelajaran yang tidak biasa. Wiro kalah bukan karena lemah, tetapi karena ia bisa ditebak. Selama ia masih bertarung dengan pola, dengan kebiasaan, dengan logika, maka ia akan selalu kalah dari seseorang yang mengetahui segalanya. Solusinya hanya satu, melakukan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu. Latihan pun dimulai. Wiro dilatih dengan cara yang tidak masuk akal. Ia harus menyerang tanpa rencana, bergerak tanpa tujuan, bahkan bertarung tanpa berpikir. Ia dipaksa keluar dari dirinya sendiri, menjadi liar, menjadi tak terduga, menjadi gila, seperti gurunya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Wiro berubah. Gerakannya tidak lagi bisa ditebak, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia kembali ke Gunung Lawu untuk menghadapi kakek segala tahu sekali lagi. Pertarungan dimulai. Seperti sebelumnya, sang kakek mencoba membaca gerakan Wiro. Namun kali ini, ia gagal. Gerakan Wiro tidak memiliki pola, tidak memiliki arah yang jelas, dan berubah setiap detik. Untuk pertama kalinya, kakek segala tahu tidak bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebingungan itu menjadi celah. Wiro menyerang dengan cara yang aneh, tidak terduga, bahkan konyol, namun justru itulah yang membuatnya tak terbaca. Hingga akhirnya, dengan satu pukulan penuh tenaga dan kebebasan, ia melepaskan jurus andalannya. Pukulan 212 menghantam telak. Kakek segala tahu terjatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengalami sesuatu yang tidak bisa ia prediksi. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa pengetahuan bukanlah segalanya. Ada hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami, yaitu kebebasan manusia untuk memilih sesuatu yang tidak pasti. Dengan sisa tenaganya, ia menerima kekalahannya, dan perlahan menghilang bersama takdir yang selama ini ia coba kendalikan.
Wiro berdiri di puncak gunung, napasnya berat, namun wajahnya kembali ceria. Ia tidak hanya menang, tetapi juga belajar bahwa tidak semua hal harus dipikirkan atau direncanakan. Kadang, kekuatan terbesar justru datang dari keberanian untuk tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia kembali ke kehidupannya seperti biasa, tertawa, makan singkong, dan bertingkah seenaknya. Namun kini, ia adalah Wiro Sableng yang berbeda. Seorang pendekar yang tidak bisa lagi ditebak, bahkan oleh takdir sekalipun.